Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Jahari. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 sistem kendali. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh Mutiara Avanza. Bagi Mutiara, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, Nyquist diagram. Diagram Nyquist ialah grafik yang menggambarkan respon frekuensi dari sebuah sistem guna menganalisis respon frekuensi sistem atau sinyal terhadap berbagai frekuensi seperti pemrosesan sinyal, teori kontrol, dan komunikasi. Gambar di samping merupakan contoh dari gambar diagram Nyquist. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akmal. Okay. Hello. This is a explanation about Nyquist. So Nyquist diagram can be used to analyze control system stability, characteristic linear and frequency response of various electronic systems. So first is Nyquist plot are used to draw the complete frequency response of the open loop transfer function. The second is the Nyquist stability criterion determine the stability of a closed loop system from its open loop frequency response and open loop pole. The third is Nyquist is one of the most general stability tests. It is still restricted to linear time invariant system. So the lastly, Nyquist criterion for nonlinear system such as the circle criterion and the scale relative graph of a nonlinear operator. Okay, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Avandi. How to draw Nyquist. Untuk memahami plot Nyquist, pertama-tama kita perlu mempelajari beberapa terminologi antara lain. Pertama, jalur Nyquist atau kontur Nyquist. Kontur Nyquist adalah kontur tertutup pada S-plane yang menutupi seluruh right-hand half of the S-plane atau RHS. Untuk menutup RHS bidang S secara lengkap, dibuat jalur setengah lingkaran besar dengan diameter sepanjang sumbu J omega dan berpusat di titik asal. Jari-jari setengah lingkaran diperlukan sebagai Nyquist encirclement. Lalu selanjutnya adalah Nyquist encirclement adalah suatu titik dikatakan dikelilingi oleh suatu kontur jika titik tersebut berada di dalam kontur tersebut. Lalu ada Nyquist mapping atau pemetaan Nyquist, yaitu suatu proses transformasi suatu titik pada bidang S menjadi suatu titik pada bidang Fs. Disebut pemetaan dan Fs disebut fungsi pemetaan. Adapun langkah-langkah menggambar plot Nyquist adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa kutub GS, HS dari sumbu J omega termasuk di titik asal. Lalu yang kedua adalah pilih kontur Nyquist yang tepat. Luaskan seluruh bagian kanan bidang S dengan menggambar setengah lingkaran berjari-jari R dengan R cenderung tak terhingga. Lalu yang ketiga, identifikasi berbagai segmen pada kontur dengan mengacu pada jalur Nyquist. Lalu yang keempat, lakukan pemetaan segmen demi segmen dengan mensubstitusikan persamaan segmen tersebut ke dalam fungsi pemetaan. Pada dasarnya, kita harus membuat sketsa plot kutub dari masing-masing segmen. Lalu langkah selanjutnya yang kelima adalah pemetaan segmen. Biasanya merupakan bayangan cermin dari pemetaan jalur masing-masing VI positif sumbu imajiner. Lalu langkah keenam, jalur setengah lingkaran yang menutupi separuh kanan bidang S umumnya dipetakan ke suatu titik pada bidang GS HS. Lalu ketujuh, hubungkan semua pemetaan segmen yang berbeda untuk menghasilkan diagram Nyquist yang diperlukan. Dan yang terakhir, catat jumlah keliling searah jarum jam di sekitar min 1 dan 0 dan tentukan stabilitas dengan N sama dengan Z dikurang P.
Baiklah, bagian contoh soal akan dibacakan oleh Bang Farhan Samawi. Bang Farhan, kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya, di sini saya menjelaskan tentang contoh soal transfer function order 2. Di sini misal contoh kita mempunyai sebuah sistem yang memiliki transfer function yaitu JS sama dengan S tambah 2 per S tambah 1 dikali S kurang 1. Di sini kita gunakan kriteria Nyquist untuk menemukan stabilitas sistem dan gambarkan plotnya. Di mana ya S itu sebanding dengan J omega, lalu kita akan mengubah dari GS menjadi J omega, yaitu sama dengan J omega ditambah J omega plus 1 dikali J omega minus 1. Next. Oke, nah di sini kita langkah pertama kita perlu mencari nilai magnitudo dari J omega tersebut. Nah, dilakukan dengan hasil yang didapat yaitu akar omega kuadrat ditambah 4 per akar omega kuadrat plus 1 kali akar omega kuadrat plus 1. Di sini kita perlu mencari fase dari theta yaitu tan minus 1 omega bagi 2 dikurang tan minus 1 omega per 1 di min tan pangkat min 1 omega per min 1, sehingga didapatkan hasil minus pi plus tan minus 1 omega per 2. Di sini kita perlu kita mencari diagram buatnya, di mana omega ketika omega 0 magnitudo yang kita dapatkan hasil 2 serta sudutnya itu minus 180 derajat hingga menjadi omega tak hingga. Untuk menyelesaikan stabilitas sistem dapat kita tentukan dengan Nyquist yaitu N sama dengan P kurang Z, di mana N sama dengan 1, P sama 1, yaitu hanya ada satu pole pada right half of S-plane. Karena Z sama dengan 0, sistem adalah closed loop stable, di mana P sama dengan 1 merupakan sistem open loop stable. Dapat plot Nyquist yang kita dapatin seperti pada gambar. Oke, mungkin next. Di sini kita akan melakukan draw menggunakan MATLAB. Mungkin dijelaskan oleh peserta selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rajib. Baik, berikut adalah gambar hasil dari simulasi menggunakan MATLAB dari contoh soal yang tadi. Bisa di next slide. Jadi kode MATLAB menggunakan numerator dan denumerator dengan sistemnya yaitu tadi seperti pada contoh soal yaitu S plus 2 per S pangkat 2 min 1. Lalu menggunakan kode Nyquist plot sys yang merupakan GS tadi. Lalu maka akan dihasilkan contoh yang tadi. Bisa back lagi? Baik, bisa dilanjutkan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat kesalahan dan lain sebagainya, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.